Oke, halo teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semuanya tentang setting ataupun pengaturan OBS Studio. Nah, dimana di sini yang jadi hal yang penting kan merupakan setting kualitas perekaman layar ataupun video ya, dan juga yang kedua itu audio. Nah, itu juga sangat penting. Nah, jadi teman-teman ini sekedar referensi aja ataupun sharing aja, barangkali buat teman-teman cocok ya bisa digunakan, kalau tidak ya teman-teman bisa cari apa yang menjadi kurang dan lebihnya teman-teman bisa sesuaikan, karena ya sebenarnya tidak ada settingan yang pas ya, kecuali kita ngulik di masing-masing yang kita punya. Jadi setiap device apa yang kita gunakan itu memiliki setting yang berbeda-beda, jadi tinggal teman-teman nanti nyesuaiin aja bagian-bagian mana yang kiranya dapat disesuaikan gitu ya. Oke, jadi pertama langsung saja teman-teman di sini masuk ke setting. Nah, untuk video ini kan biasanya untuk video itu untuk resolusi Full HD ini kan 1920 x 1080. Nah, ini biasanya untuk resolusi Full HD ya digunakan. Kalau teman-teman pakai Logic ya bisa diturunkan aja ke 720, dan FPS juga kalau misal teman-teman itu pakai laptop ataupun PC yang low end, teman-teman bisa turunin ke 30 fps saja. Oke. Bagian yang paling penting itu sebenarnya ada di bagian output settingnya ya teman-teman. Jadi ada di bagian recording. Teman-teman bagian recording aja ya. Jadi streaming ini untuk bagian streaming. Nah, kali ini adalah di bagian recording saja. Nah, teman-teman bisa sesuaikan, samakan seperti apa yang saya punya di sini, karena kartu grafiknya ini pakai Nvidia. Sehingga saya pilih di sini pakai Nvidia. Kalau teman-teman pakai grafik yang lain ya tinggal sesuaikan aja. Untuk audio encodernya ini bisa pakai FMPG, jadi AAC ini. Kemudian teman-teman sesuaikan aja ya, jangan lupa yang paling penting itu sebenarnya di bagian sini ya teman-teman. Setelah di setting bagian sini, teman-teman langsung scroll ke bawah di encoder setting. Nah, teman-teman bisa screenshot aja ya biar lebih enak nyesuaiinnya atau menyamakan ya. Nah, jadi di sini ada bagian red control. Nah, jadi semakin besar ini semakin lambat, tapi memiliki detail yang bagus. Nah, di sini aku pakai yang CQP, jadi bagian yang kiranya medium aja. Nah, di sini untuk control quality levelnya itu ada di 16, terus keyframe intervalnya 2 second. Teman-teman sesuaiin aja pokoknya sama ini. Untuk presetnya ini teman-teman kalau misalnya terlalu berat ini bisa disesuaikan lagi ke medium atau slow good quality. Nah, di sini disesuaikan. Ketika semakin ke bawah maka akan menghasilkan gambar yang semakin bagus. Nah, di sini saya pakai yang best quality ya teman-teman. Terus tuningnya ini pakai high quality. Dan pokoknya teman-teman sesuaikan aja di bagian ini apa yang dicentang gitu. Oke, kemudian teman-teman lanjut ke bagian audio ya. Setelah setting kiranya cocok dan udah diotak-atik di bagian videonya, kemudian teman-teman lanjut di bagian audionya. Yang dimana di sini saya menggunakan filter ya teman-teman. Dimana untuk mic yang saya gunakan kali ini itu mic eksternal, mic clip-on. Jadi memiliki penangkapan suara yang kecil sehingga memerlukan setting yang memang saya akui sedikit rumit ya teman-teman. Oke, di sini pertama itu ada limiter ya, atau tujuan teman-teman itu biar suaranya itu dipukul rata, jadi maksimalnya itu ada di -3 desibel. Terus release ini biar default aja. Terus kompresornya di sini ada 4:1. Teman-teman sesuaikan, dan di sini bisa di screenshot. Nah, di sini ada trace slot. Jadi trace slot ini 0 dB. Artinya apa? Ini adalah settingan untuk bukaan mic-nya. Jadi ketika semakin dikecilkan, misalnya di menit sekian, itu maka suara akan keredam. Jadi namun noise-nya itu tidak ke pick up. Nah, sehingga di sini
karena saya pakai mic clip on. Nah, di sini untuk bukanya itu saya bikin 0, jadi artinya open banget. Nah, di sini untuk output gainnya jadi menambahkan 13 desibel. Nah, kemudian teman-teman bisa tambahkan expander. Nah, di sini rasionya sama 4:1. Nah, tapi thresholdnya di sini pakai -50. Jadi bagian ini tadi nggak ngatur threshold ya teman-teman, cuma saya atur di bagian expandernya. Kemudian noise suppressionnya ini pakai yang cut quality. Nah, kalau teman-teman misalnya device-nya kurang memadai, teman-teman bisa atur ke spek, jadi untuk low quality-nya. Udah seperti itu aja untuk settingannya, dan di sini teman-teman bisa otak-atik terutama di bagian threshold dan output gain. Terus release ini pakai 100 millisecond ya, terus attack-nya pakai 2. Nah, ini disesuaikan aja ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui juga, beberapa settingan ini juga saya dapatkan dari beberapa teman-teman di channel YouTube lain. Saya mau ngucapin terima kasih juga atas referensinya, dan saya ambil mana yang paling cocok dengan apa yang saya gunakan. Misalnya kayak device-nya di sini saya menggunakan mic clip on Boya, terus yang untuk laptopnya di sini saya menyesuaikan lagi pakai laptop yang GTX 1650. Nah, sehingga lebih banyak penyesuaian. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini lebih banyak melakukan eksperimen untuk beberapa settingan yang presisi ya gitu. Ya, mungkin itu aja ya teman-teman untuk apa yang bisa saya sharing. Ya, memang pengetahuan saya mengenai audio sebenarnya juga terbatas, namun ini sekedar sharing aja. Barangkali ada kekurangan kelebihannya, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga ini bisa jadi video yang bermanfaat. Oke.